Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita masih berjumpa ya untuk pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai aturan sinus dan kosinus. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar yang harus kita capai. Jadi untuk pengetahuannya itu bisa menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Untuk keterampilannya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, nah kita akan melihat apa sih aturan sinus dan kosinus. Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Aturan sinus. Nah, aturan sinus ini adalah menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Nah, berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga sembarang ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa segitiga. Yang pertama di sini yang pastinya ada segitiga ABC ya, ABC. Nah, ini segitiga yang besarnya itu ABC ya. Nah, dari segitiga ABC ini kita dapat memperoleh bahwa untuk tulisan atau penulisan huruf besar itu menyatakan sudut, untuk huruf kecil ini menyatakan panjang sisi ya. Jadi untuk yang huruf besar itu menyatakan sudut, untuk yang huruf kecil itu menyatakan sisi. Nah, kita lihat tadi kan hubungannya antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut ya kan. Nah, kita lihat ini sudut A, berarti panjang sisinya yang mana? Nah, tadi kan kata kuncinya adalah yang berhadapan. Kalau berhadapan, berarti sudut A berhadapan dengan panjang BC. Nah, panjang BC inilah disebut dengan panjang sisi A. Nah, panjang sisi A kita tuliskan huruf kecil. Jadi A-nya huruf kecil itu menyatakan bahwa panjang sisi A. Terus di sini ada sudut B, berarti panjang sisi B-nya yang mana? Yang berhadapan dengan sudut B, mana berhadapan? Nah, ini di seberangnya. Berarti panjang AC itu sama dengan panjang sisi B. Nah, setelah itu sudut C. Di sini sudut C, berarti panjang sisinya yang mana? Yang berhadapan dengan sudut C. Itu adalah panjang sisi AB. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi C. Oke. Nah, dari gambar tadi, nah ini uraian untuk rumusnya. Nah, uraian rumus ini boleh kita pahami lebih dalam ataupun kita baca, terus kita lihat di sini perolehan dari rinciannya. Ya, jadi perolehan akhirnya itu apa? Nah, di sini. Sehingga segitiga ABC sembarang berlaku A ini tadi panjang sisi ya, hurufnya kecil berarti menyatakan panjang sisi. Panjang sisi A per sudut A. Nah, karena di sini kita bahas aturan sinus berarti dia sin A, atau di sini nama A-nya itu dirubah menjadi alfa, boleh. Atau mau A saja tidak masalah. Jadi di sini hanya untuk penulisan simbol ya. Di sini panjang sisi A per sin A sama dengan panjang sisi B per sin beta, panjang sisi C per sin gamma. Nah, atau supaya lebih simpelnya, nah ini nggak usah pakai alfa, beta, gamma ya. Jadi kita lihat aja di sini. Jadi panjang sisi A per sin A. Jadi di sini panjang sisi per sudutnya. Panjang sisi per sudutnya. Panjang sisi per sudutnya. Itu untuk aturan sinus. Nah, kita lihat
ke aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Nah, aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu, nah, di sini saat 3 sisi diketahui dan saat 2 sisi dan 1 sudut diapit diketahui. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada juga segitiga ABC. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Untuk penulisan sudut dia huruf besar, untuk penulisan yang panjang sisi itu huruf kecil. Nah, di sini panjang sisi A-nya berarti adalah yang berhadapan dengan sudut A. Oke, jadi ini untuk sekilas saja. Nah, ini dirincikan lagi dari gambar tersebut. Nah, diperolehlah rumus akhirnya. Nah, di sini. Jadi kalau kita mau mencari sisi panjang sisi A, berarti rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, karena kita ini merupakan aturan kosinus, berarti di sini cos sudut A-nya. Karena yang ditanya adalah tadi sisi A, pasti nanti di soal yang diketahui adalah sudut A. Begitu juga dengan sisi B. Kalau yang ditanya sisi B, berarti nanti diketahui adalah sudut B. Oke. Nah, ini untuk rumus menentukan panjang sisi. Nah, dari rumus ini bisa kita dapat juga jika kalau pertanyaan itu ditanyakan tentang sudutnya. Berarti tinggal kita balikkan rumus ini. Contohnya, ini kan yang diminta adalah panjang sisi A. Kalau yang ditanya sudut A, berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kenapa 2BC-nya dijadikan per? Ya karena 2BC ini dengan cos A ini adalah kali. Jadi kalau misalkan cos A aja yang ditanya, berarti 2BC-nya dijadikan pembagi. Jadi kalau awalnya perkalian, berarti lawannya pembagian. Nah, ini kenapa jadinya minus di sini kan? Karena di sini awalnya positif, terus dia pindah ruas, jadinya negatif. Ya, jadi dari rumus sisi bisa kita cari, kita bolak-balikkan untuk mencari sudutnya. Atau di sini juga ada untuk rumus sudut supaya tidak bingung-bingung ya. Oke, setelah penjelasan tadi, nah ini ada beberapa contoh soal. Nah, di sini mohon maaf nih ada beberapa salah penulisan. Di sini yang diketahui adalah sudut C ya. Di sini adalah sudut C. Nah, sudut C yang ditanya di sini ada dua nih, besar sudut B dan panjang sisi A dan sisi C. Nah, sudut B berarti kita tinggal menggunakan rumus dasar karena di sini sudah ada sudut A, di sini sudah ada sudut B, sudut C. Berarti untuk mencari sudut B ya tinggal kita hitung-hitung dasar kan. Karena untuk satu segitiga itu jumlah derajatnya itu 180. Ya, jadi kalau di sini sudah ada sudut A dan sudut C, berarti ini tinggal kita jumlahkan terus kurang dengan 180 atau 180 dikurang dengan penjumlahan sudut A dan sudut C. Nah, ini diperoleh bahwa sudut B-nya itu adalah 90. Oke. Nah, ini berarti pertanyaan option A itu sudah dijawab. Nah, option B-nya berapa panjang sisi A dan panjang sisi B? Nah, untuk aturan sinus kan tadi salah satunya harus sudah diketahui. Panjang sisi A berarti sudut A itu sudah diketahui. Nah, ini dia ya, sudut A-nya. Terus ketika ditanya sisi C, sudut C juga sudah diketahui. Nah, ini sudut C-nya. Jadi kalau untuk aturan sinus seperti itu.
Nah, kita lihat penjelasan atau penyelesaian option B. Nah, ini panjang sisi A ya. Kan tadi ada sama dengan sampai C per sin B, sin C ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau di sini kita mau nyari sin A, kalau mau nyari panjang sisi A, nah kita ambil aja salah satunya. Apakah kita pakai yang B per sin B atau yang C per sin C? Tapi karena sisi C juga ditanya, berarti otomatis kita pakainya si B per sin B yang sudah lengkap ya. Jadi sisi B sudah diketahui, sudut B juga sudah diketahui. Nah, itu yang kita pakai sebagai pendamping yang kita mau cari. Nah, sekarang kita mau nyari sisi A. Berarti rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. A ini yang ditanya, berarti tetap aja kita tuliskan A-nya itu. Terus sin A, sudut A tadi ada di soal itu sama dengan 30 derajat. Sama dengan, nah sisi B kan tadi pada soal sudah diketahui, sisi B-nya 10 cm. Berarti di sini tinggal kita masukkan B-nya adalah 10, terus sin B kita dapat tadi adalah sudutnya 90 derajat. Nah, didapat sin 37 ini berarti kita perlu bantuan kalkulator di handphone atau kalkulator khusus untuk matematika, atau kalkulator apa itu namanya, dan atau pakai tabel trigonometri. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang lebih simpelnya pakai handphone ya. Jadi bisa di kalkulator handphone sebagian ada yang menyediakan untuk menghitung sudut, ada juga yang tidak. Atau mungkin lebih simpelnya lagi, mungkin anak-anak sekarang ataupun termasuk saya pun juga langsung aja nyari di Google gitu ya, nanti dia keluar jawabannya. Nah, sin 37 ini hasilnya sama dengan 0,6. Terus 10 kita tetap buat per sin 90. Nah, kalau untuk yang tabel istimewa, nah itu kan mungkin yang udah pernah belajar sebelumnya, di situ ada tabel istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat. Nah, itu kan ada di tabel istimewa dan itu cara ngafalkan lebih mudah. Nah, di sini dapat sin 90-nya adalah 1. Nah, setelah dapat ini diapain? Nah, caranya ya dikali silang. Jadi A dikali 1 adalah A sama dengan 0,6 dikali 10, jadinya 6 cm. Nah, gimana kalau di sini bukan 1? Ya udah, kita tinggal kalikan A dikali berapa. Jadi di sini masih ada misalkan setengah atau 0,5, berarti A dikali 0,5, jadi di sini 0,5A. Jadi di sini dapatnya 6 per 0,5. Jangan lupa yang angka di depan yang mau kita cari harus kita bagi dulu ya. Setelah itu kita lanjut untuk menentukan sisi C. Nah, sisi C, kenapa kita ambil kawannya si B? Karena tadi kan pada soal yang sudah lengkap adalah B per sin B. Jadi kita ambil temannya itu adalah si B per sin B. Nah, C sama dengan sudut C tadi di soal adalah 53. Berarti kita cari lagi sin 53 itu sama dengan berapa. Nah, didapatlah hasilnya C kali 1, berarti 1C atau 1 itu bisa kita sembunyikan atau tidak ditulis. Nah, 0,8 dikali 10 hasilnya 8. Atau di sini sebenarnya kan C ini adalah 1 ya, berarti kalau mau dapat nilai C berarti 8 bagi 1, tapi hasilnya kan tetap bilangan itu sendiri kalau dibagi dengan 1 sehingga tidak nampak perubahan. Nah, sehingga dapat hasilnya adalah panjang sisi A itu adalah 6, panjang sisi C itu adalah 8. Nah, ini di contoh berikutnya diketahui segitiga PQR
Di sini ada sudut P-nya 60, sudut Q-nya 45, dan panjang QR, berarti panjang si P-nya adalah 10 cm. Yang ditanya hitunglah panjang PR, berarti hitunglah panjang si Q ya. PR adalah Q. Nah, tinggal kita ambil saja QR itu berarti panjang sisi P. Oh, berarti dia kawannya sudut P. Berarti QR per sin P sama dengan, nah tadi kan yang ditanya PR, berarti PR sama dengan, nah PR ini posisinya adalah yang berhadapan dengan sudut Q. Berarti di sini perbandingannya adalah sin Q. Nah, setelah kita dapat merumuskan ini, tinggal kita masukkan angkanya. Si QR di soal adalah 10, terus sin P di soal itu adalah 6, berarti sin 60, terus sama dengan PR yang ditanya, ya tetap aja ditulis PR per sin Q, Q-nya 45, berarti sin 45. Nah, 10 cm. Nah, di sini sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Terus sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan cara selanjutnya adalah perkalian silang ya. Jadi di sini kita bisa lihat PR dikali setengah akar 3. Nah, di sini langsung aja dia setengah akar 3-nya itu kan menjadi pembagi nih. Pembagi untuk 10 dikali setengah akar 2. Nah, di sini ya. Boleh di tahap dulu mungkin 10 dikali setengah akar 2 jadinya 5 akar 2 per setengah akar 3. Nah, itu pakai merasionalkan bentuk akar. Jadi itu ada caranya sehingga didapat hasilnya ini 10 per 3 akar 6 ya. Jadi kalau mau nah, ini kan seharusnya tadi kalau dibuat rinci jadinya 5 akar 2 per setengah akar 3. Ya kan? Nah, kenapa jadinya 10 akar 6? Nah, sekarang kita ingat lagi kalau misalkan ada bentuk pembagian seperti ini kan ini sama artinya 5. Kalau ini dijadikan perkalikan jadinya 5 akar 2 dikali 2 per 1 akar 3 ya kan, jadinya 5 kali 2 10 akar 2 per akar 3. Nah, ini yang kita namakan merasionalkan bentuk akar. Cara merasionalkannya itu seperti apa? Ya kita kalikan lagi dengan penyebutnya per akar 3. Nah, jadi kalau di sini akar 3 berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau di sini 2 akar 2 berarti di sini kita kalikan dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 ya. Jadi kita lihat saja di penyebutnya. Jadi 10 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 10 akar 6 per akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, makanya didapat di sini 10 per 3 akar 6 cm. Oke. Terus contoh selanjutnya ini ada aturan untuk aturan kosinus ya. Aturan kosinus di sini ada segitiga ABC diketahui panjang sisinya
panjang sisi A-nya sama dengan 5, panjang sisi C-nya sama dengan 6. Nah, besar sudut B-nya 60. Tentukan panjang sisi B. Nah, kalau untuk kosinus tadi tinggal kita pilih ya. Di sini kan tentukan panjang sisi B, berarti kita pakai rumus yang B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan A kuadrat. Di sini A sama dengan 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah C-nya 6, berarti 6 pangkat 2 dikurang 2 dikali A-nya 5 dikali C-nya 6 dikali cos B. Cos B-nya sama dengan 60 derajat. Terus kita hasilkan 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat sama dengan 36, terus 2 kali 5 kali 6 itu sama dengan 60, cos 60 itu sama dengan setengah atau 0,5 di sini ya. Nah, terus 25 ditambah 36 berapa? 61 dikurang 60 kali setengah itu sama dengan 30. Jadi 61 dikurang 30 sama dengan 31. 31 ini masih B kuadrat, sedangkan yang ditanyakan panjang sisi B. Berarti akar dari 31. Akar 31 itu sama dengan berapa? Di sini sama dengan 5,56 cm. Berarti itu bisa kita pakai bantuan kalkulator lagi ya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6 cm, AC-nya 10 cm, dan sudut P-nya 120. Hitunglah panjang BC. BC itu panjang apa? Nah, kita lihat di sini. BC. Depannya adalah sudut C. Oh, berarti BC. BC berarti di sini sama dengan panjang A. Berarti di sini kita pakai rumus yang sisi A ya. Berarti di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A-nya. Cos A-nya di sini di sini A ya. Cos A-nya itu sama dengan 120 derajat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. B kuadrat berarti B itu sama dengan AC, berarti 10 dan 10 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 kali 6 dikali cos 120 itu sama dengan min setengah. Kenapa dia menjadi min? Karena dia berada di kuadran 2. Nah, terus hasilkan 10 pangkat 2 100, 6 pangkat 2 36, terus 2 kali 10 kali 6, terus dikali setengah. Nah, ini dapatnya 196. Nah, itu A kuadrat. Yang ditanya adalah A-nya saja. Berarti untuk mencari A-nya saja itu adalah akar dari 196. Nah, dapatnya 14 cm. Berarti panjang sisi BC atau panjang sisi A itu sama dengan 14 cm. Nah, untuk penjelasan sampai di sini saja. Nah, ini ada soal. Ada 4 soal itu mengenai aturan sinus dan kosinus tadi ya. Silakan dikerjakan. Kalau belum mengerti bisa ditanyakan. Oke, Bu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.